dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk bisa hadir di acara siang ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Ibu Ketua Fatayat nggih. Sahabat Kasihati nggih. Oh nggih, tadi ada istilahnya sahabat. Ibu-ibu dan sahabat sekalian, hari ini izinkan kami berbagi. Sebetulnya yang lebih banyak perso itu sebenarnya Ibu Eni begitu. Dan pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mendampingi beliau, sekaligus saya juga ikut belajar bersama begitu. Karena saya merasa bersyukur karena saya bisa belajar sekaligus mendampingi pakar. Sebenarnya saya ini grogi juga. baru bergabung, baru mencoba, tapi alhamdulillah sudah diminta untuk mendampingi beliau. Alhamdulillah, artinya kesempatan untuk belajar lebih banyak. Makatan nggih Bu. Jadi kita hari ini belajar bersama-sama bagaimana sih caranya kita mengatur hidup kita sendiri. Artinya mengatur hidup kita sendiri itu agar kita sehat bagaimana gitu. Sebenarnya kalau asumsi kita dokter menyehatkan, itu kan bukan dokter nggih yang menyehatkan ya. Sebenarnya kesehatan itu ada di kita sendiri, bukan pada dokter gitu. Jadi ini nanti akan diberikan informasi bagaimana sih cara kita mengatur diri agar kita tetap hidup sehat walafiat. Walaupun ada keluhan nanti mungkin bisa berkurang dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eni. Tapi sebelum memulai acara nanti Bu Eni, sesi utamanya nanti nggih, kita awali acara hari ini dengan kegiatan testimoni gitu. Barangkali ibu-ibu atau sahabat-sahabat sekalian yang ada di sini sudah ada yang menerapkan pola hidup sehat. Ada wonten? Ibu atau sahabat? Oh mungkin yang member Kelora, nggih. Oh jenengan ki Bu? Oh nggih. Bu Sri Bawani. Oh nggih. Monggo. Barangkali ada yang bisa disampaikan, di-share informasinya. Nggih. Setelah selama ini bagaimana, apa yang sudah dilakukan, sebelumnya bagaimana, terus waktu itu kenapa kok tiba-tiba bergabung di grup Kelora? Nggih, alasannya kenapa? Terus di grup itu mungkin bisa disampaikan Ibu ada apa aja, terus apa yang sudah diterapkan dan apa manfaatnya atau apa yang sudah dirasakan hasilnya. Monggo Ibu Sri, saya persilahkan. Kebetulan moderatornya sendiri nggih. Assalamualaikum, langsung mawon nggih Ibu-ibu, karena saya memang sudah agak lama sih masuk grup Kelora, mungkin kalau jenengan mau nanti bisa gabung juga. Kemarin-kemarin saya itu suka lambung saya itu suka gimana nggih, perih. Ketika bulan puasa, 1 bulan full saya itu mesti mengkonsumsi, maaf ya nggak sebut nama produk, saya selalu mengkonsumsi obat lambung. Obat lambung selalu. Terus kemudian saya lihat-lihat di grup Kelora, karena di grup Kelora itu ternyata yang alami ibu-ibu. Di sana itu enggak yang kimia. Di sana dianjurkan kalau habis kita tidur itu membuat bubur kanji. Istilahnya bubur kanji, cuma enggak pakai air panas nggih, air anget-anget kuku. Itu biasanya saya mengkonsumsinya satu sendok ditambah setengah, 1,5 sendok lah. Terus kemudian biasanya saya habis tidur sebelum mengkonsumsi apapun saya meminum itu setiap hari. Dan alhamdulillah bulan puasa kemarin saya tidak mengkonsumsi yang namanya obat lambung. Alhamdulillah nggih, sakniki pun lambung saya insya Allah baik-baik saja. Jadi saya memang ya mungkin apa karena saya sugesti terhadap kanji atau gimana. Setiap kalau saya habis maem yang pedas atau maem santan itu mesti saya langsung ditututi minum kanji itu kok ya penak gitu loh. Monggo barangkali sahabat-sahabat ataupun ibu-ibu bisa gabung di channelnya grup Kelora. Di sana banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya nggih. Soalnya
di sana itu banyak pasien, di sana itu bukan orang yang sehat-sehat sih, saya rasa di sana banyak yang mengeluhkan banyak hal. Kemudian nanti ada Bu Eni yang membimbing, nanti bisa ditawarkan. Kalau misal ada keluhan, jenengan ada keluhan bisa ditanyakan di sana, nanti bisa dijawab. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata Bu Sri Bawani ini memiliki riwayat asam lambung. Mekaten nggih Bu Sri? Nah, dan ternyata solusinya itu mengkonsumsi susu kanji. Nah, dan ini saya gabungkan dengan saya tarik pengalaman saya ketika alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk tinggal di Australia selama 2 tahun, ibu-ibu. Jadi waktu itu begini, saya sharing di negara lain itu bagaimana, mekaten nggih. Jadi yang pertama sharing soal kesehatan. Ketika saya berkunjung ke dokter, berkali-kali berkunjung ke dokter, dan saya juga diberi kesempatan untuk hamil di sana. Jadi sering, istilahnya kunjungan ke dokter sering. Dan ketika saya influenza, itu solusinya saya sampai hafal, Ibu. Sampai hafal. Nanti kalau saya konsultasi, paling-paling dokternya bilang apa? Istirahat yang cukup, makan yang banyak, air putih yang banyak, dan buah. Sudah itu saja. Habis itu saya tanya, dokter nggak dikasih resep, untuk apa resep? Nah, saya gitu, loh. Habis itu kunjungan pertama, saya kenapa nggak dikasih resep? Bertanya-tanya. Kunjungan kedua, coba saya kunjungan kedua ke dokter yang lain. Jawabannya sama. Ibu cukup, tapi bahasanya sanes bahasa Indonesia nggih, Bu? Apalagi bahasa Jawa, aduh. Nah, Ibu istirahat yang banyak, minum air putih yang cukup, sanes banyak, nanti kekelompokan. Terus buah, itu saja Ibu. Sampai sekarang saya terapkan, gitu. Dan alhamdulillah, hingga saat ini ketika saya demam ataupun flu, saya alhamdulillah masih bisa menghindari obat kimia. Mekaten, karena cara saya berpikir itu sudah dibawa oleh dari pengalaman saya ketika saya tinggal di Australia. Berkunjung ke dokter yang lain juga begitu. Ketika saya hamil pun, anak pertama saya diberi kesempatan untuk hamil di sana, itu tidak ada obat-obatan kimia yang diresepkan sama sekali, kecuali bila memang benar-benar dianggap lemah, seperti itu. Jadi yang dianjurkan ya hanya makan dan buah, itu saja. Itu yang pengalaman yang sangat berkesan di saya. Kemudian ketika saya mau masuk kelas, dan saat itu banyak mahasiswa yang belum datang, dosennya sudah datang duluan. Kemudian beliau bercerita pada saat itu, saya barusan yoga, gitu. Habis itu dia cerita apa yang dia konsumsi, gitu kan. Dan dia langsung bilang seperti ini, saya itu heran sama orang-orang Asia. Kenapa orang Asia itu termasuk kita nggih Bapak Ibu, ibu-ibu ya, gitu. Kenapa setiap kali sakit solusinya adalah obat? Itu orang luar negeri ibu-ibu yang bilang seperti itu. Kenapa solusinya adalah obat? Padahal makanan dijaga itu sudah cukup. Gitu. Termasuk dokternya sendiri bilang, saya heran sama orang Asia, setiap kali ke sini yang diminta adalah resep. Padahal itu tidak perlu. Gitu. Saya hamil pun tidak ada. Bahkan kalau misalkan saya minta kesakitan, iya, ukurannya dari 1 sampai 10, berapa ukurannya? 7. Itu nggak akan dikasih obat. Hanya dikasih ice pack apa sih? Apa Bu? Kantong es tapi yang sudah dikemas. Jadi seperti itu ditempelkan, ngapunten ada bapak-bapak kan. Khawatir saya, kita bisik-bisik nggih Bu. Jadi bekas jahitan itu hanya dikasih es. Jadi kita pakai pembalut itu terus dikasih es, itu saja. Kecuali kalau tingkat sakitnya sudah 8, 9 itu artinya sudah nggak tahan. Baru itu dikasih
apa itu namanya, pereda sakit itu saja, nggak ada obat apapun yang diresepkan. Saya bertanya-tanya, lah terus mereka memproduksi obat-obat canggih-canggih untuk apa? Mereka penemuannya canggih-canggih loh, untuk diekspor Ibu. Nggih, tidak dikonsumsi sendiri. Jadi kitalah yang mengonsumsi. Padahal di Indonesia ini kita sangat kaya, kita dianugerahi banyak tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan. Gitu nggih? Gitu. Jadi sekarang mari kita bangun konsep berpikir kita. Alhamdulillah sampai saat ini saya sekeluarga, suami dan anak-anak paling sediaan saya itu hanya paracetamol. Itu pun ketika anak saya kalau sudah apa itu namanya, panasnya sudah 38. 37, 38, 37 itu masih saya gontor dengan minuman air putih. 38 itu sudah saya bantu dengan paracetamol. Gitu, karena khawatir nggak kuat. Begitu pula di Australia, ketika saya di sana, kalau diresep itu pasti diresep Panadol, Ibu. Panadol saja, hanya nanti beli sendiri di apotik sudah itu. Dan itu sampai sekarang saya pegang sampai sekarang. Itu yang tentang cerita bagaimana apa itu namanya kesehatan di sana. Terus konsumsi, masalah konsumsi. Saya akhirnya yang sudah diterapkan sama Bu Eni ini sebenarnya diterapkan di negara sana juga. Sayur-sayuran itu ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian tidak ada yang dimasak. Jadi istilahnya adalah salad. Salad. Kalau di sini kan yang lebih terkenal salad buah. Dan itu pun sudah dicampur susu kental manis. Nah, padahal kalau di sana salad buah itu enggak ada campuran SKM-nya. Salad buah ya pure buah diiris-iris kemudian dikasih mayonaise. Rasanya ya kalau kita ya akan aneh karena kebanyakan kecut. Manisnya diambil dari buah gitu. Nah, salad sayurnya bagaimana? Bawang bombay diiris-iris mentah ibu-ibu. Kemudian dicampur selada air, ada tomat mentah, terus wortel mentah, diiris-iris agak tipis-tipis sehingga lebih gampang untuk dikunyah. Terus apa lagi yang saya bayam itu di sana bayam merah. Itu bayam merah itu semuanya dijadikan satu, dipetik, jadikan satu, kemudian dikasih istilahnya dressing. Kalau di sini mungkin dressing itu apa nggih? Campuran antara bumbu-bumbu dikasih minyak zaitun, kemudian dikocok terus cerut gitu saja di di saladnya, di sayurnya. Itu yang mereka konsumsi. Nah, sekarang kita bagaimana? Kita ini sudah dianugerahi banyak kekayaan alam. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan. Gitu nggih. Nah, tadi Bu Sri yang sudah berbagi, tadi saya sedikit bercerita tentang yang ada di dunia lain, bukan di dunia lain ya, di negara lain yang mungkin menurut kita mereka adalah orang-orang maju, orang-orang modern, gitu nggih. Saya kasih bocoran tadi ceritanya, mereka yang sudah menerapkan pola seperti itu menjadi kebiasaan mereka. Nah, sekarang barangkali di sini ada ibu-ibu atau sahabat lain yang juga sudah menerapkan pola hidup sehat. Ada lagi? Nggih? Oh, Ibu MC. Ibu sinten? Oh, sahabat Vida, monggo. Mungkin ada juga yang sudah menerapkan pola hidup sehat, walaupun sedikit bisa diceritakan. Monggo. Dan saya pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida, anggota dari Fatayat Ranting Karangrejo, yang dalam hal ini akan menyampaikan testimoni mengenai konsumsi raw food ya Bu ya. Namanya mentahan. Waktu itu saya sakit perut di bagian kiri, tapi saya tidak menyimpulkan bahwa itu adalah penyakit lambung atau apa. Terus
saya berobat tapi tidak ke medis. Waktu itu kayak dipijat gitu loh Bu ya, di titik-titik tangan gitu. Lah ya pas setelah itu dari yang terapis itu mengatakan kalau saya harus mengkonsumsi itu singkong yang segede jempol, maksudnya singkong yang muda. Itu dikupas, dicuci dulu, setelah dijebol, dicuci, kemudian nggak dicuci lagi. Setelah dikupas itu nggak dicuci lagi agar cairannya yang ada di lapisan kulit itu ikut terkonsumsi. Terus itu sebelum ketemu sama Bu Eni waktu itu, sebelum ada alternatif susu kanji ya Bu ya. Terus diparut, kemudian diperas airnya, setelah itu diminum sedapatnya. Dan itu tiap hari. Alhamdulillah sampai saat ini saya insya Allah sudah agak baik, tidak pernah ada keluhan-keluhan yang seperti dulu. Tapi setelah ketemu Bu Eni, jadi yang instan saja, pakai kanji. Tiap hari pakai kanji dan air hangat. Lah yang lainnya lagi, itu saya kalau kena dingin, itu biasanya sering itu loh, pilek ya. Iya, pilek. Kalau sholat itu biasanya ya, terus hajim-hajim gitu, nggak fokus. Nah, setelah mengikuti yang pelatihan kelora yang tahap 1, itu saya tidak fokus pada kelor saja sih sebenarnya, apapun ada jahe, seri, pokoknya mentah. Waktu itu menurut petunjuknya Bu Eni ya dulu yang menyampaikan itu diseduh dengan air tapi tidak air mendidih, kemudian diminum. Sudah sampai segitu saja, 3 bulan kira-kira. Flu saya itu kayak berkurang, bahkan kadang tidak flu sama sekali. Nah setelah itu saya sempat kendor karena kurang disiplin ya Bu ya. Mungkin hari ini kedatangan Bu Eni lagi menjadi booster bagi saya untuk semangat lagi. Semangat buat mengatur pola hidup agar lebih sehat lagi. Mungkin itu saja. Keluhannya yang tadi ya itu nyeri sebelah kiri perut sama alergi dingin biasanya. Jadi flu itu. Sekarang sudah alhamdulillah. Mungkin bisa dimulai lagi karena sekarang saya agak tidak disiplin sekarang. Di sini iya. Sebagai alarm ya Bu ya. Iya mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Fida tadi atas testimoninya. Baik, untuk berikutnya sebenarnya tadi saya ada cerita sambungan yang pengalaman saya di Australia, tapi tidak saya lanjutkan dulu, nggih. Ini ceritanya bersambung, biar ibu-ibu dan sahabat sekalian ada penasaran lah, masa sinetron saja yang bersambung, ya. Jadi cerita saya juga nanti bersambung. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu saya akan praktek untuk pembuatan infusa. Jadi ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian, napa sampun pirsa apa itu infusa? Infusa sanes infus nggih. Nanti infusa bayangannya infus yang ada di rumah sakit mboten. Jadi infusa itu adalah air yang berisi bisa berupa ramu-ramuan tanaman herbal atau bisa berisi buah-buah segar. Itu tidak boleh dimasak, tapi diramu sedemikian rupa agar sarinya bisa keluar. Okay. Seperti yang sudah ada contoh di depan ini, sengaja sama Bu Eni dibawakan contoh, biar kita tidak memakan banyak waktu, karena kalau dijelaskan dari awal akan panjang kali lebar sampai isak nanti. Gitu. Jadi ini, di dalam sini ada secang, okay. Secang, daun pandan, jahe, kemudian apa tadi Bu Eni? Secang, jahe, daun pandan, apa Bu Eni? Yang di dalam sini tadi? Jahe, secang, oh kayu manis. Nah itu, oke. Ada 4, secang, jahe, kayu manis, daun pandan. Oke. Nah ini
Tadi Bu Eni buatnya belum dikasih gula. Kalau saya biasanya tawar saja, kopi saja saya minum dengan tanpa gula, kopi pahit. Itu malah memberikan energi daripada kopi yang diberikan gula. Kopi pahit itu justru menjadi obat. Kalau kopi dengan gula itu justru menjadi bibit penyakit. Karena sebenarnya yang menyebabkan itu adalah gulanya. Jadi kalau ibu-ibu dan sahabat sekalian suka ngopi, monggo diteruskan. Tapi kalau bisa kopinya kopi yang tanpa gula. Itu bagus sekali. Saya merasa berenergi sekali kalau sudah minum kopi tanpa gula 1 hari penuh, saya energinya full gitu. Nah ini karena kita tidak memakai gula putih, kita menggunakan gula merah sebagai gantinya. Monggo ini bisa diincip gitu, yang kersa monggo biar tahu rasanya. Nggih, dikasih omben-omben dulu biar waras. Sampun disowok nggih Bu Eni. Kalau punya ini gimana masalahnya? Pasti ada sowoknya. Nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Jadi ini sambil dibagikan, saya sambil mempraktekkan membuat infusa yang lain. Nggih. Ini ada garam, garamnya garam kasar, garam grosok. Ini kalau di rumah saya untuk ngasin ini. Ngasin telur asin. Kenapa Bu ini kok garam grosok? Oh nggih. Oh ada. Buah telang sama daun telang sama bunga telang? Sama lemon. Bunga telang sama lemon. Nanti manfaat dan khasiatnya apa? Nanti Bu Eni yang bagian menerangkan, karena kalau saya nanti malah nggih. Sambil dibagikan air minumnya, ini saya praktekkan untuk membuat infusa nggih. Nah, ini garamnya garam grosok, ibu-ibu nggih, bukan garam halus. Kenapa? Nanti dijawab sama Bu Eni. No sugar, iya nggak ada sugar, cuman gula merah tadi. Ini nggak ada gulanya, ini nggak ada gulanya. Kalau mau kasih gula merah, kalau nggak biasa. Tadi garam grosok, yang sekarang luntas, daun luntas. Luntas banyak nggih. Nah, kita kan nggak perlu harus ke supermarket kan? Masya Allah ya, Gusti Allah itu sudah ngasih kita banyak deh. Nah ini kunyit. Kunyit bisa kunyit basah atau kunyit serbuk. Nggih, itu. Kemudian asam, kunir, asam, luntas, garam. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oh, nggih. Buatnya pakai termos, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena agar lebih tahan 12 jam. Gitu, 12 jam. Jadi lebih tahan. Buatnya langsung saja Ibu ini semua bahan tadi, kunyit, asam, luntas. Langsung dimasuk kunyit, asam, luntas sama garam. Dimasukkan semuanya. Gula merah, kalau mau manis gula merah. Nggih, kalau mau manis langsung dimasukkan gula merah. Sekarang saya ngelama Bu Eni nih yang menjadi asisten saya. Terus sambil mempersiapkan bahan, ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian, yang perlu ditahu kuncinya adalah biasanya kalau kita itu kan biasa ya dengan jamu-jamuan. Tapi yang tidak kita tahu itu adalah cara mengolahnya. Gitu. Biasanya kita walah ongkonya asem ae lo. Kan gitu. Biasanya kita langsung godok pakai panci di atas kompor nggih. Wah, pancinya panci aluminium pula. Waduh, mantap. Nggih. Nah, ternyata ibu-ibu sekalian, saya pun salah cara membuat jamu seperti itu, nggih. Ternyata bagaimana caranya? Masak airnya dulu
Sebisa mungkin bukan di panci aluminium, ibu-ibu semua. Kenapa? Dalam? Gendok boleh, bukan genduk. Gendok boleh, nggih. Panci apapun boleh, ya asal bukan yang aluminium. Bukan berbahan aluminium. Dimasak sampai mendidih, kemudian dimatikan. Kalau sudah dimatikan, air mendidih tadi baru dimasukkan. Jadi sanes digodok jamunya. Kenapa? Nah, jawaban kenapanya nanti Bu Eni yang bagian jawab, nggih. Itu. Nah, bisa menggunakan air mendidih, bukan dimasak, nggih, air mendidih, atau bisa menggunakan air anget, boleh. Saya tadi tanya sama Bu Eni, bisa nggak Bu kalau misalkan air dispenser? Karena saya biasanya paling males kalau nyetet kompor gitu. Boleh gitu. Kalau ada yang punya dispenser boleh pakai air dispenser. Terus pakai air dingin bisa Bu Eni. Pakai air dingin matang boleh. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu didiamkan. Kalau air dingin itu cenderung lebih lama. Untuk sarinya biar keluar itu lebih lama. Kita harus menunggu 1 malam biasanya, nggih. Itu dimasukkan di kulkas, besok paginya baru bisa dikonsumsi. Tapi kalau menggunakan air mendidih, itu ketika airnya sudah bahannya sudah kita masukkan semua, airnya sudah mulai hangat, itu sudah bisa dikonsumsi. Gitu, nggih? Ibu-ibu sekalian, jadi selama ini ternyata saya juga salah cara membuat jamu begitu. Ngomongkaten cekap Bu Eni. Nggih. Jadi itu nggih, barangkali ada yang mau ditanyakan dari sesi pembuatan infusa. Monggo sekalian. Lah betul. Pakarnya Ibu Eni. Kalau saya praktisi. Nggih, monggo, monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sakit geger. Oh, sakit boyok. Dengan Ibu sinten? Si Ibu sinten? Ibu Yati. Ibu Yati ini ternyata ada sakit doyok. Doyoken. Doyoken. Nggih. Itu mangke bagaimana solusinya nanti akan diberikan sama Bu Eni. Terus ada lagi? Monggo. Kolesterol tinggi? Sampun siap? Sampun nggih. Dalam? Oh, singgulen. Sana sanggulen nggih. Singgulen. Nggih. Nggih, singgul. Baik, nggih. Oh, geringgingan tangan kesemutan. Ibu Mbak Anu nggih budidaya semut nggih. Baik, sambil mengumpulkan pertanyaan sambil diingat-ingat, saya punya riwayat kesehatan bagaimana, terus apa yang sudah lakukan atau apa yang sudah saya konsumsi, termasuk misalkan saya konsumsi obat-obat kimia banyak selama ini, bagaimana cara menguranginya nanti bisa ditanyakan sama Bu Eni. Tapi sebelum nanti tanya jawab dengan Bu Eni, saya berikan waktunya untuk Bu Eni untuk memaparkan apa-apa yang sudah menjadi pertanyaan tadi. Kenapa kok harus seperti itu? Kenapa kok harus seperti ini? Nggih, gitu. Baik, Bu Eni, monggo waktu dan kami persilahkan. Langsung gitu tanpa moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nggih, saya pun ngaten nggih Ibu-ibu, tidaklah kami ini yang di depan ini kemudian lebih wah mboten, sami mawon nggih. Sami mawon. Yang mungkin kalau saya itu sering sekali menceritakan saya S1, S2, S3 niki alhamdulillah takdirnya Allah niku
beasiswa dari keluarga yang kurang mampu sekali pada saat itu nggih. Tapi niki alhamdulillah Allah memberikan takdir sampai sejauh ini. Monggo jika di ibu-ibu mungkin ada yang kurang beruntung dari sisi ekonomi nggih. Namanya sisi sakjane nggih mboten terus jadi kurang beruntung semuanya nggih kan. Ngoten, karena rezeki niku nggih tidak selalu dari urusan ekonomi kan ngoten. Monggo untuk terus semangat ya, terus semangat untuk misalnya putri-putrinya, putra-putrinya untuk sekolah ngoten. Niki kula alhamdulillah takdiring ya S1, S2, S3 nggih negara yang membayari ngoten alhamdulillah. Lajeng monggo yang berikutnya tadi dikatakan di saya ada pondok pesantren putri, monggo ya. Jadi yang di pesantren saya niku sejauh kemarin niku niki saged mengkonsumsi kapsul kelor gratis ngoten akhirnya di saya, karena produksinya niku ada di pondok saya. Pondok yang kapsul kelor mungkin sambil mbak-mbak niki santri ya, niki mbak-mbak santri dari UIN ya. Jadi kalau lokasi kami itu jalan kaki dari belakang UIN 10 sampai 15 menit menawi pirsa. Yang terkenal Gus Is nggih. Niku kan ketua PCNU Kota Malang. Nah, niku pondok kula kali pondok Gus Is deketan. Celak mawon wonten program tahfiz kalian program bahasa Arab. Monggo manawi wonten derek atau putri-putrinya niku untuk kemudian di Kota Malang misalnya panjenengan kersane ayam yang di rumah kan ngoten nggih. Menawi mboten teng pondok biasanya ada khawatir was-was, monggo kersane sambung silaturahmi, monggo datang nggen kula nggih monggo. Kami ada pondoknya kecil mawon tapi alhamdulillah kapasitas bisa sampai 70-80 orang. Nggih tidak besar banget. Kalau pondok mahasiswa kan mboten besar-besar, rata-rata nggih memang sak monten niku. Nggih alhamdulillah sampai sak menika niki termasuk nggih alhamdulillah ngeten-ngeten niki nggih barokah teng griya niku alhamdulillah. Yang mengkapsuli nggih mbak-mbak santri niku yang membuat kapsulnya, mungkin kapsulnya sambil dibagikan nggih. Yang niku sudah pernah mendapatkan itu di pertemuan dengan saya sebelumnya? Sampun. Kemudian sudah tahu caranya mengkonsumsi? Sampun dereng. Yang sudah mengkonsumsi, yang sudah pernah dibagikan, menerima, niku cobi angkat tangan. Yang sudah pernah menerima waktu di BUMDes. Oh, mboten banyak nggih, mboten banyak. Oh, alhamdulillah banyak niku nggih, alhamdulillah. Ada banyak juga. Kemudian terus pundi? Apakah dikonsumsi enggak? Nanti diterima tapi disimpan. Oh, dikonsumsi, nggih. Kemudian apakah boleh saya minta salah satu untuk menceritakan pengalamannya? Apakah jangan ditutup-tutupi, mau nyaman atau tidak nyaman silakan untuk diceritakan. Salah satu nggih Ibu-ibu? Sahabat-sahabat Ibu. Oh, nggih, monggo. Nyun sewu tadi saya matur nuwun sanget atas kesempatan yang diberikan wonten Bu Kades nggih. Bu Kades kemudian sahabat nggih kepanggen nika nggih. Nggih Bu nggih. Nah, ada Bu Kades kemudian saya matur nuwun sanget atas kesempatannya kula saged hadir di sini, diberikan kesempatan yang kedua nggih menyampaikan bertemu dengan ibu-ibu lagi, sambung silaturahmi, mugi-mugi sambung berkah, sambung manfaat. Amin. Monggo Ibu, monggo. Pripun? Sepi diceritakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki napa? Pengalamannya sih napa? Pertama sing yang dibagi niku nggih Bu nggih. Yang dari terus saya beli iya. Nggih. Niku saya berikan kepada adik saya yang sekarang sudah ada di Australia 2 minggu lalu. Nggih. Itu dia cocok karena dia kan nopo
mengidap napa namine ambeien ngapunten nggih. Lah itu ketika mengkonsumsi niku turene radi nggih membaik eco ngoten pokoke lek pas sakit kan ngapunten habis BAB ngoten nggih kan niku terasa sakit lek nginum niku mboten kados ngoten. Saya sempat beberapa kali juga beli ke napa Bulina titip terus niko pas napa ture jenengan pas napa ngoten lho telasen lek ndamel napa nek ndamel infusnya mboten nate ngoten. Jadi lebih ke saya tidak merasakan sendiri tapi adik saya yang merasakan karena dia berkali-kali minta dibelikan lagi ngoten. Ngoten awan. Kali coklat, yang coklat niku nggih. Itu untuk anak-anak itu lebih napa? Jadi kan biasanya anak kecil niku lek BAB niku radi rewel ngoten niku malah mboten ngoten. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sahabat lainnya, monggo yang di belakang. Monggo, monggo mungkin ada yang ingin diceritakan. Tidak harus yang enak saja, mungkin ada yang nggak enak boleh diceritakan monggo. Terus wonten badhe wonten? Monggo. Kalau saya itu takut Bu Eni, saya takut meminum pil kelora nggih kemarin. Soalnya ada yang bilang kalau minum pil kelora itu ada jatuhnya. Jatuhnya kan katanya sampai apa BAB-nya sering-sering. Memang seperti itu. Oke, makin kula jelaskan. Oke. Ada lagi kah yang mau menyampaikan? Oke. Menawi demikian, matur nuwun, saya sambung nggih. Oke, nggih matur nuwun, ini sudah dibagikan. Saya terangkan dulu cara konsumsinya nggih. Monggo menawi badhe dicatet. Di stiker sampun wonten tapi tulisannya kecil-kecil sekali. Jadi ini kapsul kelor niku yang dengan merek Kelora ya, diberikan merek Kelora itu oleh teman satu tim nggih. Itu merupakan wakil dari mentahan. Jadi kalau misalnya nggak sempat, kalau kemudian tadi disampaikan misalnya mengunyah daun tidak bisa, belum bisa, maka bisa digunakan kapsul seperti ini. Ngoten nggih. Nah, yang sudah-sudah itu untuk apa saja? Untuk banyak sekali keluhan. Misalnya menghambat menopause ya. Masa menopausnya itu biar tidak menopause dini. Kemudian misalnya anak-anak, jadi seringkali itu khasiatnya itu tidak terduga. Jadi misalnya ada yang model untuk nopo nggih, misalnya tadi sembelit atau kemudian ambeien ngoten. Ternyata kemudian membawa manfaat ke yang lainnya. Misalnya yang seringkali itu adalah yang tidak tampak, yang tidak dilaporkan karena jarang orang yang punya keluhan ini dibawa ke dokter. Yaitu adalah kaki pecah-pecah. Cobi dipirsani sakniki. Semuanya ngecek kakinya, nggih. Nggih. Jadi kaki pecah-pecah niku bukan kemudian jangan dikatakan sebagai wis umure. Nah, misalnya ngoten, wis umure wis wayahe tidak benar. Nggih. Yang betul adalah makin tambah usia, nggih. Nah, makin tambah usia, nutrisi yang dibutuhkan yang super harus lebih diperhatikan. Kan ngoten. Coba diperhatikan, kalau anak kecil punya luka sama orang tua yang punya luka, ini kemauan sing gampil. Siapa yang lebih cepat sembuh duluan kulitnya? Anak kecil. Kalau usia belia sama usia yang sudah sesaya, kalau punya jerawat, siapa yang duluan bekas? Nah, nggih, ngoten kan nggih? Terus kemudian sami-sami caring lah wis ngoten. Nggih kan karena kita ini biar kita berpikir logis kan ngoten. Kita sama-sama sama anak kita, anak saya nggih, anak saya kelas 3 SMP yang barep misalnya. Sama-sama caring.
Siapa duluan yang kena spot hitam? Nah, kita. Itu menunjukkan bahwa dengan bertambahnya usia kita, umpama mesin itu tidak kemudian seperti mesin yang masih baru, kan ngoten. Nah, dari situ kemudian jangan menyerah, jangan ya wis usianya dan seterusnya, jangan. Tapi lebih diperhatikan adalah bagaimana mesin tadi itu tetap berjalan dengan baik. Apa yang perlu diatur? Makanan. Nah, niki. Makanan yang perlu diatur atau nutrisi yang ada super itu adalah ternyata di makanan yang tidak mengalami pemanasan terlalu lama. Nah, niku. Tadi sampun diceritakan pengalaman di luar negeri niku seperti niku, dan kita butuh tahu. Zaman sekarang kita mengetahuinya lewat HP, gampil nopo mboten? Gampil, nggih kan? Kalau misalnya lalapan niku kita bahasa kita, ngoten. Mentahan niku bahasa kita. Bahasane luar negeri apa kira-kira? Misalnya biasanya disebut raw food. RAWFOOD. Nah, niku raw food. Masih raw, masih mula, masih asli, masih belum diapa-apakan. Nah, raw food, superfood ada pada raw food. Jadi makanan yang super itu ternyata pada yang tidak diolah. Ya kalau saya nggak kolu dan seterusnya, ya kita pikirkan supaya kolu, kan ngoten. Jangan menyerah, nggih? Jangan menyerah. Bagaimana caranya biar kolu? Nah, itu tadi urusan kolu. Misalnya paling mudah adalah dengan cara, karena kita itu akrab dengan teh, kita akrab dengan minuman, maka cara yang paling mudah sudah kita praktekkan di awal tadi, yaitu adalah infusa atau com-coman, atau kemudian itu karena dalam rangka mengeluarkan saripatinya ke dalam air supaya kita kolu tadi itu, gitu ya. Nah, itu karena mengakali. Kita mau mengakali. Kalau kemudian materi ini kira-kira untuk teman-teman saudara kita yang dari Sunda, ya mereka nggak asing, kan ngoten. Mereka pare lalap, nggih. Yang kita kaget-kaget ngoten nggih kan. Pare dilalap. Kemudian godhong kates niku, daun pepaya lalap. Sareng kale mereka bilang yang sepet-sepet. Campurannya itu yang sepet. Kalau pahit sama yang sepet. Yang sepet-sepet itu mereka ceritakan adalah daun jambu minti. Ya, saya mau wawancarai. Karena saya pengen tahu teman-teman yang dari Sunda itu loh, ya. Monggo yang belum pernah ke Jawa Barat, kalau enggak nggih gampang browsing mawon. Nggih. Tukang amennya aja putih-putih loh. Nggih, yang di jalan raya Kepanasan nih loh, putih-putih. Karena memang pengaruh ternyata. Bagaimana mereka-mereka yang mengkonsumsi istilahnya tadi itu mentahan, raw food, niku wau daya tahannya tinggi. Niki mawon pun sing putih-putih juga. Sapi. Nggih, kepanasan tetap putih nggih. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Ada mungkin monggo diperhatikan karena niku kita memperhatikan itu kan sedang mencari ilmu, kan ngoten nggih. Kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah niku kan sedang mencari ilmu, termasuk di saudara-saudara kita yang dari Sunda. Ternyata ketika saya tanya kenapa tidak suka yang dimasak, kata jawabannya karena rasa asli dari sayur itu akan hilang. Mereka bilang begitu, nggak berasa lagi. Saya nggak bisa bedakan rasanya sawi sama rasanya cambah, misalnya kecambah, ya toge itu. Nah, sehingga mereka makan toge ya lalap, makan sawi, makan pokcoy niku dilalap. Monggo dilatih. Saya sudah melatih, mencoba. Ternyata pare itu loh niki lho nggih, monggo dicoba. Ternyata pare itu ndak pahit. Nah, makanya saya ketotoan. Kalau mentah, kalau diiris. Pahitnya kapan? Kalau kena panas. Ternyata niku keluar pahitnya ketika kena panas. Jadi kalau misalnya kita yang kebiasaan masak pare niku
diuleni dulu, kemudian baru dimasak sampai empuk. Nah itu pahitnya keluar. Jadi jangan bilang dimasak ai pahit temen entane mentah. Ternyata kuali. Nggih, beneran saya niku sampun nyobi sampai nopo kaya adu ngoten. Maksudnya niku kula sampai wani pokak ya. Sampai saya siapkan itu tombone ngoten. Sing iki tak tambah niku lek kira-kira pahit aku tak maem tahune sing akeh tak nyokot sing akeh sambele sampai ngoten. Segone sampai tak cepaki ngoten. Ternyata ya Allah, kula ndang sampai kula kaya gak kate tak kunyah niku kaya wedi napa pahite medal. Ternyata mboten. Serius. Jadi monggo video makan pare niku monggo kok iso makan pare sampai kerus ngoten. Mboten pahit ternyata. Ternyata ngoten ketika mentah, pahitnya keluar ketika dimasak. Ketika dihancurkan pakai blender bisa keluar pahitnya. Ngoten. Jadi saya dulu pernah menyampaikan bisa jadi nggih, kenapa mentah itu jadi obat? Nah, kita sudah dikenalkan oleh nenek moyang kita. Beras kencur, nggih kan? Beras kencur niku jadi jamu, jadi obat. Coba diganti sego kencur ngoten. Gak situ jadi obat. Lur sakjane niku sampun diajari berarti sama nenek moyang kita, nggih kan? Ngoten nggih. Ya, coba dikembalikan. Oke, jadi monggo setiap hari. Niki kapsul kelor hanya bentuk praktisnya. Nggih, bentuk praktisnya saja. Gantinya nopo? Gini ku wau. Monggo. Jadi kalau misalnya monggo kalau saya niku nopo sih berusaha memahami ilmunya ada di mana. Ngapunten, misalnya Herbalife. Silakan cek harganya. Melilea, monggo. Cek kemauan harganya. Nah, di mana? Kemudian saya hubungkan dengan di laboratorium saya. Nggih. Di laboratorium saya niku daun-daun nopo niku diuji. Kersen ka, daun jadi semua yang buahnya bisa dimakan, daunnya sangat berkhasiat niku dicatat nggih. Semua yang buahnya bisa dimakan, maka daunnya niku sangat berkhasiat. Dan ukurannya ketika diukur kemampuannya yang dihitung sebagai antioksidan antara buah dan daun itu jaraknya perkaliannya bisa 50 kali lipat, 100 kali lipat. Makanya sapi ini pinter nggih. Mboten buahe daunnya. Nggih, niku. Nah, jangan kemudian nggih. Nah, nggih, mangke kula lanjutkan nggih. Nah, ketika seperti itu, nggih, ketika seperti itu niku Rahman Rahimnya Allah. Monggo kita ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Berarti Rahman Rahimnya Allah itu sangat. Karena apa? Ketika kemudian ada sakit ini, perbanyak makan buah. Imunitas yang tinggi. Perbanyak makan buah. Kemudian ketika saya panjenengan mungkin sekitar buah banyak, nggih, karena di sini di Karangrejo masih banyak hijau-hijau, nggih kan? Karena pinggiran misalnya Ngaputen. Kalau misalnya teng perkotaan yang padat Malang kota sing sampai nopo niku antar rumah niku sampai jaraknya nggak ada 1 meter. Di perkotaan niku ngoten. Nggak ada lahan kosong sak jengkalnya, ndak ada. Sehingga semuanya pakainya pot. Nah, niku kula ngenten. Ternyata kemudian Allah tetap loh menumbuhkan yang namanya misalnya suruan atau sirih Cina atau kemudian bahasa lainnya adalah nopo nggih apa sih air apa ya? Saya lupa sampean namanya. Nah, sirih Cina niku angger tembok teles titik ngoten pundukul. Nanti diproses nggih sirih Cina ngoten. Kados nopo sih warnane. Niku kalau kolu nggih dilalap biasanya niku nggih carane melalap niku caranya supaya kita kolu nasi, tahu tempe cepak, urap-urap sampun cepak niku nih misalnya dirajang sambel sing banyak. Jadi campuran bukan dia saja nggih, bukan dia aja yang terus dihauk niku belum tentu kita saged. Supaya saged maka kita itu tadi jadi kenikir
latihan, nggih. Latihan kenikir yang nom-nom niku. Anti kankernya sangat bagus, nggih. Sangat bagus, antibakteri dan seterusnya. Anak demam ya, yang paling mudah ambil daun niku sangat penurun panas, ambilkan ngapunten daun bambu pun ya. Niku juga obat, ekstraknya mahal. Jadi tadi nggih satu, kalau buahnya bisa dimakan, daunnya akan berkhasiat obat. Kemudian berikutnya, kalau satu bagian sudah dikenalkan boleh dimakan, maka bagian yang lainnya aman untuk dikonsumsi. Dikonsumsi yang saya maksud nggak selalu saya ngajarinnya grauk. Ya contohnya kita ini makan rebung kan, berarti pohon bambu niku beracun apa ndak? Mboten, panda aja makan itu. Ya gajah aja makan itu. Kan ngoten nggih. Kalau beracun dia duluan sudah tumbang kan ngoten. Nah, maka daunnya niki sangat berkhasiat. Cukup dicom. Saya nggak ngajari daun bambunya digrauk-grauk. Ada. Tapi kemudian ada teman-teman yang punya resep yang sangat enak. Caranya itu daun bambu niku di blender, disaring di blendernya dan disaring. Air blendernya yang digunakan monggo dicoba, karena saya pun wasno niku saweneng. Boleh muda, boleh tua, karena kita kan ambil sarinya saja. Yang dipakai blender adalah air degan. Kinten-kinten ya nopo? Seger pastinya. Nggih, karena sudah yang dipakai air degan. Ada yang membuatnya dengan air degan, ada yang membuatnya dengan bengkuang. Jadi sarinya bengkuang niku kan seger banget, aromanya nanti masuk ke situ. Kalau belum bisa nggih sampun, kita kelasnya masih kelas PAUD ya. Niku kan kalau sambal pedas itu ada level 1 sampai level atas. Nah, misalnya kita masih awal pemula sudah com-coman alias infusa. Nanti lama-lama monggo dinaikkan. Bagaimana permulaannya untuk minum? Karena tidak semuanya tidak mengalami detok. Jangan khawatir dengan detok, karena itulah justru kadang yang kita cari. Ketika detok itulah yang mengeluarkan racun dari tubuh kita alhamdulillah insya Allah akan lebih sehat. Caranya adalah awal minum hanya 1 gelas habis isya. Kenapa? Kalau ada ngelieng, ada mumet-mumet, kita pakai tidur. Bangun tidur, kita akan lebih fresh. Atau kebentuk detoknya itu bisa ngelieng, bisa kemudian diare. Diarenya tidak yang model diare seperti orang disentri atau apa niku yang berkali-kali banget mboten, tapi khas biasanya niku menjadi kebelet lebih awal. Jadi saya sarankan untuk yang kapsul kelor yang belum pernah, nggih, jangan yang punya agenda keluar kota terus diminum. Nah, misalnya yang lagi anteng di rumah, pun tidak ada agenda apa-apa, diminum malam harinya, ngoten. Nah, niku kemudian tadi yang sakit macam-macam tadi nggih. Jadi ada yang model begini saja selesai. Ada yang dengan saran-saran saya tadi itu keluhannya berkurang. Ada juga yang belum. Maka monggo niki kalau misalnya dicatat, saya akan memberikan urutan dahar, urutan ma'am mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Yang saya sarankan ini untuk sakit apa saja. Yang tadi kolesterol, asam urat, geringgingan ya. Atau kemudian geringgingannya di tangan dilihat dulu tanggalnya muda atau tua. Artinya mau dapat uang. Kalau tanggal tua berarti dilungkas, berarti hilang karena nampani uang. Nah, ngoten. Nah, ini dengkul ya, ke apa lutut ini itu. Nah, ini monggo saya sampaikan urutan-urutan dahar ya, termasuk ngapunten misalnya kekurusan, kegemukan, perut buncit. Nah, dan seterusnya monggo bisa mencoba untuk yang urutan makanan berikut. Okay. Insya Allah mangke videonya saya tayangkan ya, saya tayangkan ibu-ibu saged mirsani semua di channel YouTube saya. Nggih, saged dicatet. Saya ini kan UIN, terus kemudian temanya adalah kelor, UIN-nya adalah UIN Malang, sehingga channel YouTube-nya bernama Kelor UIN Malang.
Jadi kalau di Google niku jenengan ketik saja atau di HP-nya itu yang Google niku Kelor UIN Malang niku akan keluar mulai dari grup Facebook-nya, YouTube-nya apa wonten semua. Harapan saya memang tidak berhenti di sini. Kalau kepingin disimak ulang kersane ada rekamannya. Wonten nggih. Saya lanjutkan untuk urutannya nggih, urutan daharan. Ini di luar yang punya keluhan diabetes. Nggih, yang saya sampaikan ini adalah di luar keluhan itu. Bangun tidur, ya bangun tidur awal, ya biasanya jenengan bangun tidur jam berapa? Niku sampun minum infusa. Jadi pertama adalah minum infusa yang sudah dibuat sebelum tidur atau bangun tidur langsung segera buat. Toh buat itu gampil kan ngoten. Tadi apakah buatnya susah? Masih lebih susah nyayur tewel, ya kan? Maksudnya lebih lama. Ini gampil banget, ngecom ngoten tok. Ya. Jadi jangan mager ibu-ibu nggih, jangan mager, jangan malas. Kalau saya misalnya karena setiap hari harus segera ke kantor niku, saya siapkannya di setiap Sabtu Minggu saya siapkan, kemudian saya keringkan, saya taruh toples-toples waktu mau berangkat. Setiap hari saya nggak harus ke kebun dulu. Pandan sudah saya potong-potong, saya keringkan di ruangan, saya taruh di toples. Pandan serai. Serai niku nggih kita selama ini selalu membuang daunnya yang rimbun. Nggih. Jenengan kula ajak semuanya ketika memperhatikan apa-apa ciptaan Allah itu kemudian muji sing membuat. Alhamdulillah ya Allah, enggak mungkin daunnya yang jembrung rimbung-rimbung itu enggak bermanfaat. Karena biasanya kalau yang ada di kampung kerja bakti dibuang itu justru saya ambil karena gratis nggih. Dan tadi saya sampaikan di daun itulah yang paling tinggi. Oh, niku. Daun itu kita pelajaran zaman dulu kala adalah tempatnya klorofil, tempat memasaknya nggih, ngoten nggih. Dari tanah yang tidak bisa dimakan dirubah oleh si daun ya menjadi sesuatu yang manfaat kan ngoten nggih. Sampai diarani matahari niku lalu sumber energi pertama kan ngoten. Tapi apakah manusia bisa makan dari sinar matahari? Enggak bisa. Allah titipkannya di daun. Daun itulah super sakti, ya. Karena pernah juga sampai ada yang meneliti di tempat saya niku, dari daun itu kemudian ternyata jutaan senyawa. Diambil salah satunya kemudian dinamakan dari jenis klorofil itu diambil salah satunya kemudian dipelajari. Ternyata itu kemudian digunakan untuk terapi kemo untuk melawan kanker niku. Segitu dahsyatnya ciptaan Allah. Nah, niku dados lek kemudian kerimbunan panjenengan ada serai kerimbunan dipotong niku justru saya potong pendek-pendek ngeten untuk menghindari busuk, enggak saya cuci. Saya tetap kering tadi itu saya kering di ruangan di nampan. Kemudian kalau sudah kering saya taruh di toples-toples, nggih. Saya taruh di toples-toples. Kemudian kalau saya butuh, misalnya ini adalah contohnya adalah japare, jahe pandan serai. Nah, misalnya boleh serai merah, boleh serai hijau, khasiatnya semuanya saya. Jadi kalau di saya ini mengajarkan semuanya saya. Jangan kemudian seledri untuk tekanan darah tinggi. Itu kalau jenengan godok dari 3 gelas menjadi 1 gelas. Ini kok khasiatnya tinggal untuk darah tinggi. Coba langsung dilalap. Atau kemudian, oh mboten caranya. Itu tadi caranya. Buat bakso, kan ngoten. Dirajang halus masukkan di sana. Terus kemudian cambahnya masukkan mentah. Gubesnya masukkan mentah. Seladanya baksonya bikin sendiri yang tanpa MSG nggih. Kalau misalnya yang di kuahnya niku kita kuatir nggih, kuatir ada macam-macam tambahan, kuahnya buat sendiri. Di pentol baksonya ini kan enggak, tapi yang biasanya yang tinggi niku di mana? Di kuahnya. Coba ibu-ibu antara dingin dan panas. Bakso niku enaknya pada saat anget nggih. Ketika dingin rasanya kasinen napa mboten? Kasinen. Itulah
Itulah makanan-makanan seperti itu ketika garamnya pindah ke tubuh kita, itulah yang menyusahkan tubuh kita ini menjadi sehat. Kalau garamnya ukuran normal enggak apa-apa, tapi kalau garamnya banget seperti itu, karena ketika panas sama dingin, panas enggak terasa asin, tapi coba kalau dingin, asin banget itu sebenarnya. Artinya pada kuahnya itu kandungan garamnya tinggi. Ngoten. Tentang garam niki, kita melenceng sedikit. Panjenengan pernahkah atau memperhatikan, kalau nauzubillah min dzalik yang enggak mendoakan, kalau kemudian opnam diinfus, kemudian memperhatikan dalam beberapa hari setelah pulang kakinya bengkak, mukanya bengkak, badannya bengkak. Melihat ngoten mboten? Coba kemudian di kantong infusnya niku dibaca niku nopo? Dibaca niku nggih. Kita dikengken ikro di mana-mana dibaca deh. Nggih, dibaca. Ada KCl, ada MgCl. Niku adalah jenis-jenis garam. Begitulah kalau garam itu masuk ke dalam tubuh, dia akan mengikat air. Pernah dengar kalau kemudian di lautan makin diminum makin haus? Pernah dengar niku? Niku sanes peribahasa omong kosong, tapi betulan. Ketika air yang ada garamnya dan itu kita minum akan mengganggu air tadi dimanfaatkan oleh tubuh kita. Ceket nggone garame. Atau jangan perhatikan, punya garam di rumah di dapur enggak dikasih air tapi basah. Betul? Itulah sifat garam, mengikat air. Ngoten. Jadi di tubuh kita, andai kata kita gemuk, sebenarnya jangan khawatir. Karena itu pasti air. Caranya dikurangi garamnya agar kita ketika kita olahraga, kita beraktivitas akan mudah dikeluarkan lewat keringat, lewat pipis. Karena apa? Adanya garam akan beneran ngikat air. Air yang kita minum nggak bisa terus jadi pipis. Ceket di garam tadi. Makanya kalau ada dia dokter apa-apa kemudian kurangi garamnya ya Bu. Nah itulah ilmunya. Bukan ngeden-ngedeni, asli garam mawon niku di dapur sudah sangat ngikat ke air di tubuh kita. Kalau ada garam itu airnya nggak bisa kemudian mudah jadi pipis, akan lengket. Nah itu nggih. Jadi yang tadi misalnya, jadi ngapunten, minuman-minuman yang ada tulisannya mengandung mineral, mengandung ini. Sampun nggih, mboten usah. Saran saya karena saya dari jurusan kimia jadi tahu. Lebih baik begini, dijamin tidak kemudian satu gelas nanti jenengan gampang pipisnya. Jadi kalau tadi minum infusa kemudian akibatnya atau kemudian aku tadi pipisan nggak seneng sambang-sambang jeding malian. Empun susah niku ngetokaken racun. Mau lewat mana kalau nggak lewat pipis, nggak boleh pipis, nggih kan? Nah ngoten. Nggih. Sampun niku kemudian apalagi tadi nggih. Tadi yang daun-daun apa saja bisa. Oh, urutan makan, nggih kan? Nggih, urutan makan. Pagi infusa sudah, ketika kemudian lapar, ada lapar jenengan boleh pilih, nggih. Boleh pilih niku niki sangat disarankan untuk semua usia. Kalau ini saya sampaikan yang ideal-ideal mawon. Ideal niku tidak mahal. Yaitu adalah kalau yang punya asam lambung susu kanji. Kalau yang enggak punya asam lambung enggak usah, enggak apa-apa. Nggih. Susu kanji itu bukan kanji dimasak, nanti jadi cenil. Nggak situ, melapisi lambung. Fungsinya adalah melapisi lambung. Tadi yang sudah dicontohkan, singkong diperas. Tapi praktisnya mau kanji merek apa saja jadi ngoten nggih. Jadi sampun jangan ganti ke obat lambung. Monggo lek mirsani saudara-saudara monggo, tapi lek kula sampun sering kali menjumpai siapa yang mengkonsumsi obat lambung durasi panjang. Mengke wonten mawon lek gak empedune masalah, sampai empedune diambil karena operasi, terus sampai ke liver, monggo diperhatikan mereka-mereka yang punya sakit lambung. Sedo karena sakit lambung jumlahnya meningkat.
Nggih, mangke mungkin sambung kenapa sampai bisa sakit lambung? Bukan karena telat makan, nanti saya sampaikan. Bukan. Kalau gara-gara telat makan, Ramadan panen sakit lambung. Monggo kita berpikir, nggih kan? Jangan kemudian kalau ada iklan kita mudah termakan. Jangan, ya kan? Nah, ini beneran gara-gara telat makan. Kalau gara-gara telat makan Ramadan itu rumah sakit penuh orang sakit lambung. Tapi ternyata bagaimana orang yang sakit lambung ketika puasa mereka menyampaikan tambah sehat. Ini serius beneran sudah enten penelitiannya. Ngoten nggih. Lanjut ke urutan dahar. Aduh ngapunten tadi waktunya jane pendek. Kula cepetaken tadi susu kanji untuk yang asam lambung, penggantinya bisa dipilih susu kedelai boleh, sari wortel boleh, kemudian misalnya niki tajin. Tajin itu tidak jelek. Jadi kalau dulu terus dhisik gak ono susune awakmu gede kena tajin, niku mboten nggoroi. Mboten nggoroi. Tapi niku wonten teng pundi? Teng penelitian, mboten teng jero TV sing ngomong ngoten niku. Teng penelitian kula sampun kata bahwa pada beras ada namanya kulit ari beras. Kulit ari beras itulah yang mempunyai antioksidan tinggi. Nah, ada kelompok di Facebook itu yang kemudian memanfaatkan, ini serius, dedek yang dikatakan sebagai bekatul. Jadi dedek niku diayak, diambil alusnya saja. Niku kemudian digunakan dicom, nggih kadang tambah madu atau apa, niku diminum. Niku antioksidannya super. Nggih. Jadi nanti kesimpulannya di mana lagi? Coba kita pikirkan, nggih, kita pikirkan coba di mana lagi? Kesimpulannya ada di mana? Jadi biji-bijian itu, padi kita anggap biji-bijian. Jadi pada biji-bijian niku, pada kulit pertamanya niku, kulit pertama luarnya niku sangat super antioksidan. Jadi kalau membuat kacang hijau, air pertama diambil. Kalau memasak beras merah, ketan hitam, air pertamanya diambil. Tajin itu diambil terus kemudian, loh anakku kok segone lak kari ampase tok. Sekarang pilih. Rusak. Loh, bukan kemudian selamat loh niku ketika di Magicom terus-terusan niku rusak karena tambah panas makin lama makin rusak. Kalau jenengan tidak ambil tajinnya rusak, bukan kemudian anaknya makan ampas. Ketika tajinnya diambil, bukan. Jadi tajin itu diambil duluan. Apa yang saya sampaikan ini monggo diterapkan sehari-hari ataupun ya ngapunten. Kalau ada keluhan yang sakit, mereka yang sudah sangat lemah niku. Kalau saya milih kula paringi cairan-cairan niki di YouTube kula saya tulis merawat orang sakit di rumah. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, ada 3 seri. Niku yang diberikan pertama jangan mikir iki gak mau sego. Bukan segonya. Jadi pilih cairan yang bernutrisi tinggi, bukan ngapunten energen, bukan. Karena jauh. Yang fresh itulah yang lebih bagus. Ngoten nggih. Lanjut nggih. Tadi yang susu kedelai sudah, kalau lapar lagi buah. Arahnya adalah buah. Buah yang disarankan yaitu pepaya, pisang. Pepaya latihan, mboten napa-napa, mboten nggarana usus buntu. Dihap sama bijinya. Niku anti kanker super. Bukan dikunyah bijinya nggih, kula dhewe nggih dereng. Lek niku daging buahnya dikunyah, bijinya ditaruh di lidah, ditelan. Jadi niku sudah ada bubuk biji pepaya, sampun wonten sing jual. Asalnya dari situ. Andai kata enggak kita kunyah, ada juga yang kemudian dikeprek, dikeringkan, dikeprek, dicam seperti kopi. Nah, misalnya begitu. Nggih wonten. Udah lanjut niku, setelah lapar lagi barulah kita ke menu utama, menu wajar, menu utama niku. Nah, monggo yang misalnya kepingin bagus lagi, karbohidratnya dikurangi. Karbohidrat ada di nasi, telo, pohong dan teman-temannya itu dikurangi supaya isi piringnya niku lebih banyak pada protein dan sayur. Ini akan monggo yang awet, pingin awet muda, monggo. Lek kula sampun awet tua. Kula 46 nggih. Nah, niku monggo bisa akan kelihatan, kerasa.
ngapunten sangat. Misalnya nggih, sama-sama misalnya usia. Niki tambahan enten teng mriki niku lho. Ngapunten nggih, ngapunten kula mboten kepengin menyinggung, tapi memang niku nanti ada sendiri. Tapi kalau kemudian makanannya diatur seperti itu mboten, akan ini ketarik sendiri di sini. Niki ada tambahan begini loh, kalau sudah napa niku kurang nutrisinya kurang diatur. Termasuk kaki pecah-pecah niku bukan, ndak ada orang pergi ke dokter bilang kaki saya pecah-pecah. Padahal niku adalah umpama napa niku tanda tubuhmu butuh diopeni, tubuhmu butuh dirawat. Jangan nunggu keluhan yang lebih berat. Ngoten. Nah tuh kakine pecah-pecah. Oke, lanjut. Habis tadi maem niku monggo sore misalnya kepingin ada singkong niki monggo. Kemudian malamnya selalu di tiap kali pingin makan malam monggo, tapi selalu ada lalapan. Ngoten. Niku versi 1. Versi 2 benar-benar tidak ada nasi. Versi 2 niku tadi contoh model 1. Tapi sebelum tidur, sangune tidur niku selalu usahakan tadi kalau makan malam ya lalapannya sing banyak. Kenapa? Karena ketika malam hari itu waktu yang tepat, kita tidur itu kan panjang. Malam hari niku terpanjang lah. Siang-siang kan enggak mungkin sepanjang malam hari, ngoten kan? Niku adalah kita diperbaiki. Tubuh kita ini diperbaiki. Maka siapkan enzim yang baik, yaitu dari mana? Hijau-hijau. Infusa malam hari boleh. Jus buat malam hari boleh. Makanya kapsul kelor ini ditaruh di malam hari. Jadi tiap mau tidur memberikan habatus sauda zaitun, monggo dipilih yang pundi, atau kemudian buat kunir monggo, rempah yang mana monggo, kajenge tilem niku. Jangan nggih, jangan marek-mareki perut kalau mau tidur malam. Monggo didengarkan yang kena serangan stroke itu ada di mana, dan ditanyai. Kalau saya nggak nanyai ke orangnya, ada kok di Facebook, di Instagram niku grup stroke wonten, grup gagal ginjal nggih. Mereka saling bercerita, saya hanya menyimak. Biasanya misalnya begadang, kemudian maemnya niku nopo, misalnya ada sate kambing atau apa, dan di tubuhnya sudah punya bakat. Itu kemudian bangun tidur nggak bisa bergerak. Niku banyak naudzubillah min dzalik. Jadi ajenge bubuk niku jangan kuaraken niku jangan. Lah ya napa lek misale acarane malam hari terus suguhane niku soto berkat tekone malam hari. Caranya itu wonten, namanya istilahnya di kami, aduh saya panjang banget Bulina ngapunten. Itu caranya adalah diistilahkannya adalah di kami niku, di grup niku istilahnya wonten niku namanya pengakuan dosa. Jadi istighfarnya, tobatnya ajenge tilem olahraga. Jadi wonten bapak-bapak niku nggih, air niku ditaruh di botol-botol aqua. Ngeten 2. Ada yang napa niku kuda-kudaan sama anaknya. Pokoknya mencari cara supaya energinya keluar dulu 1/4 sampai 30 menit supaya kemudian tidur aman. Monggo lah dicobi kalau misalnya pagi hari buat bangun delamak sakit sinten sing ngalami. Nah, niku kalau kemudian mau tidur itu tidak perutnya kenyang, aman. Kalau jaraknya jangan kecedaan antara maem, jadi kalau sudah ngantuk mending segera masukkan kulkas. Ngoten, ketemu sampai jumpa besok. Karena sudah tahu ini ngantuk tapi kok kepingin ngoten kan. Niku. Ya, ngantuk mripaten niku ngantuk tapi kepingin. Nggih sampun kedhi terus kemudian segera minum infusa, ngapain dulu terus kemudian ngoten. Caranya seperti itu. Insya Allah sampun nggih. Tadi sampun lengkap. Mau diajak memperhatikan kita ke belakang sana. Saya ininya ngapunten kan ternyata sepertinya kok kehabisan waktu untuk menayangkan. Oke. Niki ada contoh-contoh sepertinya contoh-contoh nanti sepertinya enak melihat di belakang. Jadi semua daun bisa, nggak usah dicampur-campur macam-macam dulu. Mungkin 1 macam daun, kemudian rempahnya 1, rempah empon-empon. Jadi kalau punya tanaman empon-empon males dongkel-dongkel kesuwen niku
Mboten napa-napa nggih, alhamdulillah Allah itu memaklumi kemalasan kita niku, alhamdulillah dimaklumi. Ternyata bagaimana tadi? Di daunnya khasiatnya tinggi, kencurnya nggak diambil di bawahnya, ambil daunnya. Jahenya nggak diambil bawahnya, dongkel-dongkel karena nanti tangannya kotor, ambil daunnya karena akan khasiatnya juga tetap tinggi. Istiqomahnya yang penting. Jadi kalau misalnya ada yang tanya jus sama di blender sama di di infusa mandian endi, nah gitu ya. Ya jus. Kalau kemudian ada anak demam, ya saya nanti pakai infusa daun kelor niku diminumi terus niku wow demam. Jadi jangan nunggu berhari-hari. Keluhan awal segera ditangani, pola maamnya tadi diatur, jangan segera kemudian nasi. Justru buah diberikan, infusa diberikan, cairan nutrisi tinggi tadi itu diberikan. Itu akan lebih aman, lebih cepat pulih. Insya Allah ngaten.